Nah, ini yang namanya diberkati itu bukan hanya soal bahagia, tapi segala sesuatunya itu kita ini dipuaskan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kalau saya bimbingan pranikah gitu kan, tuh sudah gitu, saya suka nanya gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, "Kamu ini pengen bagaimana sih kehidupan kamu?" Saya pengen menikah, terus saya pengen bahagia, saya pengen bahagia, saya pengen bahagia, semuanya pengen bahagia. Kita punya anak, pengen anak kita bahagia gitu kan. Jadi yang namanya kebahagiaan itu sering menjadi ukuran dan sering menjadi sesuatu yang orang itu pengen capai. Ya. Nah, di sini saya baca Matius 5 ayat yang ketiga. Nah, di sini dikatakan begini. Ini Tuhan Yesus ini lagi khotbah di bukit. Dan saudara pada waktu itu dari zaman itu dengan budaya zaman itu ya, kita bisa mengerti dalam pola yang namanya berbahagia. Di sini dikatakan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, bahasa Inggrisnya dikatakan blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nah, di situ kata pertama adalah berbahagia. Ya. Nah, bahasa aslinya adalah pakai kata makarios. Nah, saudara, pada masyarakat pada zaman itu, mereka punya satu konsep yang namanya berbahagia atau makarios itu. Menurut mereka, ya khususnya budaya zaman itu, yang bisa berbahagia adalah para dewa-dewa. Itu menurut pemikiran mereka. Kenapa? Karena dewa-dewa kan dipikir mereka itu punya kuasa, punya melakukan segala sesuatu. Jadi dalam benak mereka yang bisa berbahagia itu adalah dewa-dewa. Nah, yang kedua buat mereka yang bisa berbahagia itu adalah orang-orang yang sudah mati dan kumpul dengan dewa-dewa. Kenapa? Karena mereka pikir orang yang sudah mati itu udah ngalami namanya pergumulan, permasalahan, penyakit, semuanya itu mereka sudah tidak mengalami lagi. Jadi mereka pikir adalah mereka berbahagia adalah orang yang mati dan kumpul dengan dewa-dewa gitu. Nah, pemikiran yang ketiga dari mereka adalah yang berbahagia itu adalah orang-orang elit. Misalnya orang-orang yang posisinya tinggi, orang-orang yang mempunyai uang yang banyak gitu kan. Itu menurut mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ini konsep mereka. Jadi yang bisa mengalami kebahagiaan pada zaman itu adalah dewa-dewa atau orang yang sudah mati atau orang yang memang punya segala sesuatunya. Kekuasaan, kekayaan, semuanya itu itulah menurut mereka yang mempunyai bisa mengalami kebahagiaan. Nah, Tuhan Yesus khotbah di bukit dan dia memutarbalikkan konsep yang namanya berbahagia. Maka itu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin. Nah, ini kan kontras dengan pola pikir pada zaman itu. Ternyata orang yang miskin di hadapan Allah itu pun ternyata bisa berbahagia. Jadi bukan hanya dewa-dewa atau orang yang sudah mati atau orang yang memiliki segalanya. Tuhan Yesus memutarbalikkan persepsi pola pikir masyarakat di situ dalam khotbah di bukit itu. Ya, nah, saudara sebetulnya yang namanya berbahagia ya, di sini dikatakan begini, makarios berbahagia itu artinya kita ini bisa mengalami kebahagiaan dan sukacita dan itu tidak bergantung dari situasi. Kalau kita naik kelas, kita bahagia. Kita dipromosikan dalam pekerjaan, kita bahagia. Kita misalnya diberi kado waktu ulang tahun, kita bahagia. Nah, ini kita bahagia ini karena berdasarkan dari situasi yang datang kepada kita. Tapi yang namanya bahagia, makarios itu dari dalam kehidupan kita itu keluar. Jadi apapun situasi yang ada yang kita hadapi, baik atau tidak baik, kita masih bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Itu yang disebut dengan makarios. Jadi bukan dari tergantung dari luar ke dalam kehidupan kita. Tapi apapun situasi di luar kita, ya, kebahagiaan kita itu bisa tetap mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada satu orang bilang begini, if you pursue
happiness, you will miss God. Kalau kita ini hanya mengejar kebahagiaan, ya, banyak manusia mengejar kebahagiaan. Ya, kita ini akan you will miss God. Kita ini belum tentu bisa mendapatkan Tuhan, ya. Tapi pada waktu kita mengejar Tuhan, pasti kita itu akan mengalami yang namanya kebahagiaan, ya. Nah, sekarang bagaimana sih supaya kehidupan kita itu menjadi seorang yang berbahagia? Ya, nah saya akan bahas 3 hal dari mengenai Makarios. Bagaimana setiap kehidupan kita itu bisa mengalami kebahagiaan. Yang pertama yang harus kita tekankan adalah biarlah kita ini ada di dalam Tuhan dan di dalam rencananya Tuhan. Ya. Nah, pada waktu kita ada di dalam Tuhan dan di dalam rencananya Tuhan, pasti kehidupan kita akan diubahkan dan sukacita dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya mau baca firman Tuhan, saya ayatnya Mazmur 1 ayat 1 dan kedua. Di sini dikatakan begini. Berbahagialah, ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini dikatakan kalau kita ini ada dalam kumpulan yang memang mencari Tuhan, bukan dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh, gitu ya. Tapi ada di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan kemudian pada waktu kita di dalam Tuhan dan banyak dipenuhi dengan firman-firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ayat berikutnya adalah dikatakan begini. Bagi mereka yang di dalam Tuhan dan selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya tempat yang paling baik untuk menanam pada zaman itu adalah pada waktu tempatnya itu tanahnya banyak di tepi aliran air, di mana akan banyak nutrisi atau zat-zat mineral itu yang akan masuk kepada pohon tersebut untuk bisa tumbuh dengan baik. Nah, saya baca Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ya, di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya pikir ya, kita ini pengen berhasil, kita ini pengen melakukan sesuatu, tapi segala sesuatu itu harus di dalam Tuhan. Yang kedua, kita pun perlu tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus bertumbuh dan terus berbuah dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat saudara, pada waktu kejadian, ya, kita tahu bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Ya. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, kemudian Tuhan pun menyiapkan tempat bagi Adam, yaitu di satu taman di Eden. Ya. Nah, di sini dikatakan begini. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, kemudian Tuhan pun menempatkannya, ya, manusia itu yang dibentuknya nih. Ya. Nah, di situ dikatakan ada satu taman di Eden. Nah, kemudian kita lihat ayat yang Kejadian 2 ayat yang ke-10. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Nah, saudara lihat, dan dari situ, saya baca dulu ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya, jadi begini. Ada satu tempat yang Tuhan sudah siapkan, ya, bagi Adam.
Nah, di luar taman itu ada satu sungai. Ini kan pakai kata suatu ya, berarti sungainya itu cuma satu. Tapi begitu sungai itu masuk ke taman yang disiapkan oleh Tuhan bagi Adam, begitu sungai itu masuk ke taman itu, sungai itu menjadi 4 cabang. Ya. Jadi di luar taman itu hanya satu sungai. Tapi begitu masuk ke taman itu, sungai itu menjadi 4 cabang. Jadi 4 cabang ini hanya ada di dalam taman itu, di mana Adam itu ditempatkan. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Yang pertama ini sungai-sungainya. Yang pertama itu namanya Pison. Pison itu artinya pertumbuhan, pelipat gandaan, penambahan, ya. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Pada zaman itu tempat yang emas yang terbaik adalah berasal dari tanah Hawilah. Nah, sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon itu adalah terobosan, bursting forth. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nah, nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Tigris itu artinya percepatan. Kita menantikan sesuatu, kita percaya waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat, yaitu artinya berbuah. Ya. Nah, saudara, 4 sungai ini hanya ada di tamannya yang Tuhan siapkan bagi Adam. Kalau Adam keluar dari tempat yang Tuhan sudah persiapkan, Adam ini nggak akan mengalami yang namanya pelipat gandaan, nggak akan mengalami terobosan, nggak akan mengalami percepatan, tidak akan mengalami kehidupan yang berbuah. Hanya pada waktu Adam ada di dalam taman itu, artinya dalam rencana Tuhan, di dalam Tuhan. Barulah Adam itu akan mengalami penambahan atau multiplikasi, terobosan, akan mengalami yang namanya itu percepatan, dan juga mengalami kehidupan yang berbuah. Ya, nah, saudara, saya ingat ada satu kisah seorang yang cerita begini, ya, dia bilang ini ada seorang bapak, ya, seorang bapak ini lagi liburan bawa satu keluarga dengan 2 anaknya nyetir mobil untuk berangkat ke satu kota gitu. Nah, pada waktu yang namanya para pria, ya sorry saya minta maaf ya, saya juga pria gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka suka sok tahu jalan gitu. Jadi itu sudah gitu udah ya. Jadi mereka itu suaminya itu nyetir mobil, terus sudah gitu istrinya tahu jalannya yang seperti biasa yang harus dilewatin, tapi suaminya bilang, ya, dia bilang, "Enggak, saya tahu jalan." Ya, di Jakarta mungkin jalan tikus ya. Ini di Amerika ini saya tahu shortcut gitu. Ini ada jalan yang bisa tembus gitu. Istrinya sudah ngomong, ya, "Kenapa nggak pakai jalan biasa aja? Nggak apa-apa, saya tahu kok pasti nyampe dalam waktu yang lebih singkat." Gitu. Nah, pada waktu suami ini belok ke jalan yang lain, ya. Nah, memang di situ ada tulisan, ya, ada plang tulisan ditulis, ya, road closed, do not enter. Ya, jalanan ditutup, jangan masuk gitu. Road closed, do not enter gitu. Tapi suami tetap jalan ke jalan situ. Nah, istrinya bilang, "Loh, di situ ada tulisan jangan masuk ya, jalan ditutup, jangan masuk," gitu. Suaminya kekeh gitu, maksa gitu. "Enggak lah, mungkin supaya enggak banyak orang yang lewat jalan situ." Jadi akhirnya suaminya terus jalan lewat situ. Setelah sekitar beberapa kilo, ternyata memang di situ ada satu jembatan, jembatannya itu ambruk. Jadi nggak bisa lewat nggak bisa lewat jalan situ. Akhirnya suaminya nggak ada pilihan, harus balik lagi ke jalan yang tadi gitu. Nah, pada waktu jalan yang tadi, terus dia melihat pelang yang tadi dikatakan road closed, do not enter, itu kan. Nah, begitu dia balik, berarti kan dia ngelihat pelangnya dari belakangnya kan. Di situ ada tulisan besar-besar, welcome back stupid. Ya, selamat datang kembali orang bodoh gitu. Ya saya pikir-pikir juga Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik buat kita. Bukankah lebih baik buat kita itu mengikuti jalannya Tuhan? Ya kalau kita sudah melenceng-melenceng terus pas balik lagi bertobat dari Tuhan, ya Tuhan nggak akan bilang welcome back stupid gitu ya, enggak lah, Tuhan pasti akan terima gitu. Tapi sangat disayangkan kalau kita melakukan hal demikian. Jadi kita ini bisa
mengalami yang namanya kebahagiaan kalau kita ini ada di dalam rencananya Tuhan. Ya, kita akan mengalami kehidupan yang berbuah, ya, mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, yang kedua, saudara, ya, yang pertama itu adalah ada dalam pusatnya kehendak Tuhan, di dalam Tuhan. Yang kedua itu bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan, yaitu pada waktu kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tapi kita berfokus kepada orang lain. Nah, saya baca satu ayat, dikatakan begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Ya. Nah, dan barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Di sini ada kata pelayanmu dan juga hambamu. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Nah, Tuhan Yesus ini memberikan gambaran. Murid-murid Tuhan Yesus punya pemikiran. Tuhan Yesus itu nanti akan menjadi penguasa, akan menggulingkan pemerintah saat itu. Dan mereka dan Tuhan Yesus akan menjadi penguasa, ya, pemerintahan di situ. Dan mereka ini sebagai rasul-rasul ini mereka sepertinya ya ada gesekan-gesekan, iri hati, pokoknya mereka berebutan siapa yang nomor satu, siapa yang nanti kalau Tuhan Yesus berkuasa, siapa yang nanti menjadi ya tangan kanannya Tuhan Yesus lah, macam-macam gitu kan. Nah, kita ini selalu berkompetisi untuk tempat-tempat yang di atas. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu pengen menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Ya, kenapa? Di situ bisa mendapatkan kebahagiaan. Gak ada yang namanya iri hati, gak ada yang namanya apa-apa, gak ada yang namanya kompetisi satu dengan yang lain, sikut-sikutan sama yang lain, itu gak ada. Gak ada yang nama dalam soal pelayan. Juga sama dengan yang namanya hamba. Ya, tapi kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kembali, Yesus pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi tebusan bagi orang banyak. Nah, saya baca saudara, sorry ya. Nah, oke. Nah, saya baca saudara, ini ada satu orang namanya Booker Washington. Dia ini seorang edukator dan dia bilang begini, ya. Those who are happiest, mereka yang paling berbahagia, are those who do the most for others. Mereka yang paling bahagia adalah mereka yang paling melakukan yang paling banyak bagi orang lain. Itu yang namanya kebahagiaan, ya. Oke. Nah, terus kemudian dikatakan begini, ya. Di sini ada satu research itu dari Institute for Child Behavior Research. Nah, jadi mereka itu bikin satu research, dia minta orang-orang ya menulis 10 nama. Ya, menulis 10 nama nih, gitu kan. Ini. Setelah mereka menulis nama, kemudian di antara nama itu ya ditulis happy atau enggak happy orang itu. Saya ambil contoh ya, saya tulis Rufus gitu. Terus saya tuh mikir, Rufus ini ya orangnya happy atau enggak happy? Gitu. Oke. Saya pikir Rufus ini orangnya happy terus. Jadi saya tulis nih, Rufus, kemudian happy. Ini kemudian happy, ini nggak happy, ini nggak happy, ini apa gitu kan. Oke. Nah, terus sudah gitu pertanyaan kedua. Setelah saya nulis nama Rufus, terus happy atau nggak happy, kemudian saya diminta untuk menilai dari nama tersebut. Ya, dari 10 nama. Orang ini selfish atau unselfish. Artinya orang ini mau menang sendiri atau enggak. Gitu. Ya, saya tulis Rufus ini orangnya bukan yang mau menang sendiri gitu, tapi orangnya enggak begitu, unselfish gitu. Nah, setelah mereka cek dari research mereka, ternyata memang ada korelasi orang dari nama-nama yang dibilang happy itu selalu dikatakan
unselfish. Ya, jadi jarang sekali orangnya happy tapi mau menang sendiri gitu. Itu biasanya orang yang di belakangnya itu selfish, mau menang sendiri. Selalu yang di depannya adalah tidak bahagia. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan justru orang yang berbahagia adalah orang yang banyak berfokus untuk orang lain. Ya. Nah, jadi yang pertama dikatakan untuk kita menjadi orang yang berbahagia, satu, kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kita berfokus untuk menjadi berkat. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, be content. Artinya be content itu adalah kita ini bisa berbahagia dan menikmati apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa berbahagia kecuali dia bisa belajar menikmati apa yang sudah dia miliki dan tidak khawatir atas apa yang dia tidak miliki. Ya, saya baca kembali ya. Tidak ada seorang pun yang akan bahagia kecuali dia bisa belajar untuk menikmati apa yang sudah dia punya dan tidak khawatir atas apa yang dia tidak miliki. Ya, nah memang di sini saudara, yang namanya manusia itu seringkali membanding-bandingkan. Ya, nah saya baca dikatakan begini. Ada satu orang menulis puisi. As a rule, man is a fool. Ya, sebetulnya manusia itu orang yang bodoh. Ya, as a rule, man is a fool. Ya, sebetulnya manusia itu orang yang bodoh. When it is hot, he wants it cool. Pada waktu panas, dia maunya dingin. When it is cool, he want it hot. Gitu. Pada waktu dingin, dia maunya panas. Ya, always wanting what is not. Selalu menginginkan yang memang situasinya bukan demikian. Ya. Nah, kita ini di Singapura memang kita udah mulai sedikit opening dalam soal masyarakat. Ya, kita ada kita nggak bilang lockdown tapi kita circuit breaker. Kita masuk fase 1 dah. Ini kita dalam fase 1, nanti hari Jumat ini masuk ke dalam fase 2 gitu. Dan kita sudah melihat bagaimana orang mengucap syukur, ada suka, nggak suka, macam-macam. Kita bisa melihat sifat dan sikap manusia terhadap sesuatu. Ya. Nah, saya ini berapa lama lalu ada yang email saya, ya, terus dia bilang, aduh kok aku di kantor gini ini komplain gitu ya. Padahal dia perusahaannya perusahaan yang bagus. Ya, dia ini manajer perusahaan Korea di Singapura. Dia komplain macam-macam atasannya segala macam-macam gitu kan. Dia malah gitu kan. Kok dikasih kerjaan banyak segala gitu ya. Malah yang ngasih kerjaannya langsung dari managing directornya gitu. Nah, saya bilang begini ya. Saya bilang kamu ini banyak mengeluh di mana sebetulnya orang-orang lagi cari pekerjaan. Ya, di Singapura ada yang di PHK, di Singapura ada yang potong gaji lah, ada yang misalnya jadi part time lah, terus sudah gitu macam-macam. Sementara kamu ini masih di pekerjaan semuanya masih oke, semua salary nggak dipotong apa, semuanya sudah oke semuanya, gitu. Nah, saya bilang begini, tergantung dari perspektif kamu. Karena perspektif itu akan menentukan respon kita. Pada waktu perspektif kita, aduh kok banyak kerjaan apa segala, keluarnya kita responnya mengeluh. Tapi kalau misalnya perspektif kita adalah, aduh bersyukur ya masih bisa kerja, nggak di PHK gitu. Nah, respon kita itu akan mengucap syukur. Jadi perspektif itu akan menentukan respon kita. Ya, mengucap syukur atau enggak. Maka itu kita perlu yang namanya perspektif yang benar dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan begini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Godliness with contentment. Ya, ini ibadah itu maksudnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi godliness with contentment. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup
itu memberikan keuntungan besar. Artinya kehidupan kita di dalam Tuhan dan kita banyak mengucap syukur, itu memberikan keuntungan besar. Artinya kehidupan kita itu akan semakin bersukacita. Gitu. Karena dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dengan apapun yang sudah ada dalam kehidupan kita. Ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya dalam kehidupan kita, apapun yang sudah ada di tangan kita, biarlah kita ini banyak yang namanya mengucap syukur dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ini baca satu kisah, ya. Ini ada 2 orang yang sudah lama nggak ketemu. Terus udah gitu tahu-tahu mereka ketemu nih. Jadi mereka ketemu, terus udahlah setelah mungkin 2 tahun nggak ketemu. Nah waktu ketemu di jalan, yang salah satunya itu kelihatan sedih banget. Pokoknya sedih banget gitu. Jadi kayak ini dua-duanya cowok gitu kan. Sedih banget kayaknya pengen nangis yang satunya itu. Terus udah gitu yang satunya nanya, "Kenapa? What happened to you my friend?" Ya, "Kamu ini kenapa? Kok kamu ini sedih banget?" Gitu. Terus udah gitu dia bilang begini, ya. Pria yang sedih banget itu bilang begini, "Let me tell you something. 3 minggu lalu paman saya meninggal. 3 minggu lalu. Dan paman saya itu ya memberikan warisan kepada saya $40.000. Ya, ini 3 minggu lalu nih. Jadi paman saya kasih warisan $40.000 gitu. Oke. Terus yang temannya kan kaget. Wah, itu banyak banget itu uangnya gitu ya. Oke. Ya iya gitu, tapi kan masih sedih ya yang cowok satu lagi. Iya, tapi kan begini. 2 minggu lalu ya, cousin saya yang saya ini jarang pernah ketemu itu juga meninggal. Dan kemudian dia ternyata kasih saya warisan $85.000. Gitu. Yang pertama 3 minggu lalu pamannya meninggal, kasih warisan 40.000. Ini cousinnya yang jarang ketemu meninggal juga, kasih warisan 85.000. Nah temennya kaget. Wah ini kamu ini kayaknya diberkati banget deh gitu. Tapi cowok ini tuh masih sedih banget gitu. Dia bilang you don't understand. Kamu ini nggak mengerti. Ya minggu lalu ya anti saya yang jauh banget ya saya pun udah nggak tahu yang mana tuh meninggal. Dan dia kasih warisan saya $250.000 gitu. Terus udah gitu temennya kaget kan, ini uangnya banyak banget dari warisan-warisan gitu. Terus udah gitu temennya kan bingung, kok dia masih sedih dan mau nangis. Lah, terus kenapa kamu ini nangis? Gitu, kamu sedih gitu. Dia cuma jawab satu hal, iya karena minggu ini saya belum mendapat apa-apa gitu. Nah, padahal kan sebetulnya dia ini kan sudah mendapat banyak warisan lah gitu. Itu yang namanya sifat dari manusia. Ya. Nah, saya ingat juga satu kisah. Ya, ada satu orang itu satu keluarga, dia ini punya rumah gitu. Terus karena mereka itu rumahnya itu mereka sudah tinggal di rumah itu selama mungkin 20 tahun, 25 tahun gitu. Jadi mereka itu kalau mereka nyetir mobil, terus mereka suka ngeliat, aduh enak ya kalau tinggal di rumah itu, aduh enak ya kalau tinggal di rumah itu. Kayaknya enak ya kalau tinggal di rumah situ, ini halamannya bagus, gini macam-macam segala gitu kan. Nah akhirnya mereka ini kayaknya udah merasa kurang puas dengan rumahnya mereka. Jadi suami istri ini rembukan dan kemudian bilang, yuk ya udahlah kita jual rumah kita nyari rumah yang lebih bagus. Gitu. Hanya udah. Untuk jual rumah mereka minta satu property agent untuk datang terus foto-foto, kemudian bikin dia bikin deskripsinya mengenai rumahnya itu yang mau dijual itu kayak bagaimana gitu. Nah, real estate agent itu datang, dia foto-foto, terus dia tanya-tanya jawab, terus ini rumahnya gimana gitu. Nah, kemudian dia bilang, "Oke, saya akan balik ke kantor." Real estate-nya bilang, "Saya akan balik ke kantor, nanti saya akan kasih lihat foto-fotonya sebelum ditaruh di website. Saya akan kasih lihat foto-foto rumah kamu dan saya akan kasih lihat deskripsinya rumah kamu. Tapi sebelum saya publish di website, saya minta kamu baca dulu
in case ada yang salah gitu. Jadi real estate-nya, agentnya itu datang lagi ke rumah dia, kasih, terus dia bilang, oke, kamu coba tolong baca dulu gitu. Oke. Nah, suami istri ini mulai baca itu deskripsi rumahnya gitu. Jadi dia mulai bacalah, suami istri baca berdua gitu kan. Dibilang begini ya. Dibilang rumahnya itu cukup luas dan dijaga kondisinya itu sangat baik sekali. Rumah ini tidak perlu renovasi. Semua kamar-kamarnya itu terang dan juga banyak jendelanya. Dan ruang tamu itu comfortable sekali. Terus sudah gitu bangunannya juga solid, atapnya pun juga bagus sekali, dan di depan itu ada taman, juga banyak rumput yang bagus dipelihara dengan baik, di mana kalau ada anak kecil itu bisa main-main di halaman depan. Nah, terus sudah itu di halaman belakang juga itu ada patio di mana bisa ada teras, terus orang-orang bisa duduk di situ, bisa barbecue sambil melihat matahari terbenam. Nah, rumah ini lokasinya di tempat yang aman, terus sudah gitu tetangga-tetangganya semuanya baik-baik, dan juga tempat fasilitas bank, supermarket, semuanya itu dekat. Come and see for yourself. Ya, silakan datang sendiri dan tawarlah harganya itu berapa. Gitu. Terus sudah gitu suami istri itu lihat-lihatan ya, terus udah gitu bilang kita baca sekali lagi deh. Nah, hanya suami istri itu baca sekali lagi, dia baca sekali lagi lah gitu kan. Ya rumahnya ini luas, terus udah gitu kondisinya masih bagus, tidak perlu direnovasi lagi, kamarnya terang semuanya itu, banyak jendelanya, terus itu ruang tamunya besar, terus udah gitu konstruksinya bagus, atapnya bagus, terus itu halaman depan bagus, halaman belakang bagus, terus udah gitu ada teras, bisa barbecue apa segala gitu macam-macam. Nah, akhirnya kesimpulannya suami istri ini bilang, ya saling ngomong satu sama lain, loh ini kan sebetulnya gambaran rumah yang kita pengen. Gitu ya. Terus akhirnya mereka berdua mutusin, loh sebetulnya kita sudah tinggal di tempat di mana yang rumah itu kita inginkan, idam-idamkan. Gitu. Akhirnya mereka bilang sama real estate-nya, bilang, aduh sorry ya, ternyata kita sudah menemukan rumah yang paling cocok buat kita, yaitu rumah kita sendiri. Jadi mereka itu nggak jadi jual. Ya. Nah, seringkali kan manusia itu demikian ya, saudara. Kita lihat, kita selalu membanding-bandingkan, kita mikir apa macam-macam segala gitu ya. Tapi sebetulnya kita perlu yang namanya mengucap syukur. Ya. Nah, saya kan ada 2 anak ya, si Rachel sama si Michelle. Si Rachel sekarang 17 tahun, si Michelle 14 tahun. Gitu. Nah, memang 2 ini personality-nya itu memang lain gitu ya. Tapi it's really fun with both of them. Nah, si Rachel ini orangnya cuek. Kalau dia ulang tahun gitu ya, kita akan tanya, yuk mau ulang tahun mau kado apa? Dia bilang, nggak usah lah, nggak usah kado-kadoan. Gitu. Terus udah gitu, ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga kamu ulang tahun. Gitu. Kamu mau kado apa? Dia cuma mau simple aja. Dia cuma maunya itu coklat Malteser. Itu aja, dia nggak mau macam-macam gitu. Terus kan saya tanya, kamu mau dinner di mana? Gitu ya, ulang tahun kamu. Dia maunya itu dinner makan chicken rice di hawker center. Ya, dia nggak mau makan di restoran di mana. Loh kenapa nggak makan di restoran di mana? Ayo makan di restoran juga nggak apa-apa gitu. Enggak lah, ngapain? Mahal. Gitu. Akhirnya dia maunya tuh yang makan chicken rice di salah satu bus station yang ada di Singapura, di lantai atas ada hawker center, makan di situ gitu. Itu tipenya dia. Ya. Nah, si Michelle umur 14 tahun, ini ulang tahun September, ini udah minta kado. Ya, dia udah minta kado gitu kan. Udah minta kado, udah macam-macam. Terus udah gitu, waktu terakhir dia ulang tahun itu, kita sengaja kerjain dia. Karena kan dia tipenya begitu kan. Jadi kita sengaja kerjain dia. Dia nih sebelum-sebelumnya itu dia sudah pilih mau kado apa gitu kan. Dia sudah milih mau kado apa gitu. Ya, dia suka bikin yang misalnya kayak apa ya, kayak Lego Friend gitu kan. Udah dia maunya milih gitu kan. Terus dia ngelihat ada 2 nih, ada 2 tipe. Satu yang $50, satu yang $80. Gitu. Dia udah wanti-wanti nih. Papi, Mami, jangan lupa ya, saya maunya yang $80, bukan yang $50. Ya, dia udah wanti-wanti gitu. Pokoknya maunya $80. Ya udah. Kita ini udah beliin gitu ya. Kita udah beliin dan kita sengaja diem-diem gitu ya. Kita ini seperti lupa akan ulang tahunnya dia. Nah, sepertinya lupa akan ulang tahunnya dia, terus udah gitu sampai malam besoknya ulang tahun, dia tuh nervous gitu. Ini kok kayaknya nggak ada tanda-tanda kado, nggak ada apa-apa. Dia
ngomong sama si Rachel, "Cie, jangan lupa ya, besok saya ulang tahun, jangan lupa kadonya ya. Mami, jangan lupa ya, besok kadonya, jangan lupa besok kadonya. Pokoknya saya tidur, besok pagi kado harus ada di meja." Ya, karena kita ini sembunyiin semua gitu kan, nggak bikin dekorasi, nggak bikin apa-apa, segala macam-macam gitu. Dan memang akhirnya setelah itu besoknya kita kita surprise lah, kasih kado semuanya, dan memang kita beliin yang $80 sesuai yang dia mau, ya. Coba kalau misalnya pada waktu ulang tahun kita beliin yang $50 misalnya, happy nggak? Menurut saya belum tentu happy, karena dia mikir yang $80 gitu, karena dia banding-bandingin 50 sama $80 gitu. Tapi kalau si Rachel, dia orangnya very content. Dikasih kado, nggak dikasih kado atau apa, semuanya udah cuek lah gitulah. Dia apapun juga semuanya dia enjoy gitu. Nah, udah selesai dikasih kado nih, besoknya udah langsung ngelihat kado buat tahun depan. Anak saya si Michelle, udah milih kado buat apa-apa gitu kan. Nah, ini dua tipe yang berbeda gitu. Tapi saya membayangkan betapa bahagianya kalau kehidupan kita itu konten. Ya, kita bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal bagaimana mengalami kebahagiaan. Yang pertama, kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita itu selalu berfokus bukan hanya kepada diri kita, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kehidupan kita itu bisa mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat kesempatannya. Saya bisa berkumpul bersama-sama ketemu kalian semua. Thank you, Ko Harun. Thank you. Thank you.